Sukacita. Tuhan adalah terang dalam hidup kita. Mari kita pujikan yang terbaik, kita semangat dan berikan yang terbaik untuk Tuhan.
Mari kita berdoa. Kami bersyukur, berterima kasih kepadamu ya Bapa di surga buat kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Sore ini kami sungguh bersyukur kepadamu untuk penyertaan Tuhan yang sungguh luar biasa yang terus boleh kami rasakan. Dan terima kasih buat pujian yang telah kami naikkan tadi. Percaya biarlah semuanya itu boleh berkenan di hadapan Tuhan. Dan pada saat ini hati kami semua telah siap untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Tuhan kiranya senantiasa memberkati kebenaran firman Tuhan yang akan kami sampaikan pada sore hari ini. Kiranya setiap yang mendengarkan boleh diberkati. Berkati juga hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Bungkus hamba-Mu dengan kuasa daripada Tuhan, sehingga apapun yang disampaikan oleh hamba-Mu itu benar-benar berasal daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih banyak Bapa. Kami sambut kebenaran firman Tuhan kami pada sore hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Shalom saudara-saudara. Kita bersyukur lagi kepada Tuhan karena sore hari ini kita masih boleh berkumpul di tempat ini. Kita percaya itu semua karena anugerah Tuhan.
Mari sama-sama kita membuka Alkitab kita yang saya ambil dalam 1 Petrus 2 ayat 11 sampai yang ke-17. Saya akan membacakannya. Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul Peringatan untuk hidup sebagai hamba Allah. Ayat 11. Saudara-saudaraku yang kekasih, aku menasihati kamu supaya sebagai pendatang dan perantau, kamu menjauhkan diri dari keinginan-keinginan daging yang berjuang melawan jiwa. Milikilah cara hidup yang baik di tengah-tengah bangsa-bangsa bukan Yahudi, supaya apabila mereka memfitnah kamu sebagai orang durjana, mereka dapat melihatnya dari perbuatan-perbuatanmu yang baik dan memuliakan Allah pada hari Ia melawat mereka. Tunduklah kepada Allah, kepada semua lembaga manusia, baik kepada raja sebagai pemegang kuasa yang tertinggi, maupun kepada wali-wali yang diutusnya untuk menghukum orang-orang yang berbuat jahat dan menghormati orang-orang yang berbuat baik. Sebab inilah kehendak Allah, yaitu supaya dengan berbuat baik kamu membungkam kepicikan orang-orang bodoh. Hiduplah sebagai orang merdeka dan bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menyembunyi kejahatan-kejahatan mereka. Tapi hiduplah sebagai hamba Allah. Hormatilah semua orang, kasihlah saudara-saudaramu, takutlah karena Allah, hormatilah raja. Jadi pembacaan kita pada sore hari ini terdapat dalam 1 Petrus ayat 2 ayat 11 sampai yang ke-17. Tema saya pada sore hari ini saya beri tema yaitu melayani diri sendiri atau melayani Kristus. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, banyak dari kita saat ini mungkin sedang atau telah melayani Kristus. Namun sebenarnya ternyata kita sedang tidak melayani Kristus. Nah, banyak orang beranggapan bahwa dengan dia ke gereja, dengan dia memberi persembahan, dengan dia melaksanakan kegiatan-kegiatan gereja setiap minggu, atau mungkin dia menjadi seorang yang aktif sebagai pelayan Tuhan di gereja, berarti dia sudah melayani Kristus. Nah, hal demikian memang tidaklah salah. Malahan itulah yang harus kita lakukan. Tetapi tidak hanya sampai di situ saja. Ketika kita memutuskan untuk melayani Kristus, berarti secara tidak langsung kita memposisikan diri kita sebagai hamba dan Kristus itu sebagai tuannya. Jika keegoisan masih ada, berarti kita belum melayani Kristus, tetapi kita hanya sekedar melayani diri kita sendiri. Jadi jika keegoisan atau kesombongan itu masih ada dalam diri kita ketika kita melayani Tuhan, berarti kita belum sepenuhnya melayani Tuhan. Kita berarti hanya sekedar melayani diri kita sendiri. Kita tidak sepenuhnya benar-benar melayani Tuhan. Nah, kita tahu bersama-sama dalam Perjanjian Lama, makna sebagai seorang hamba dengan kata lain dia seperti budak. Nah, tahu bersama-sama kan bahwa budak itu seperti apa? Budak itu dia tidak memiliki hak atas dirinya sendiri. Dia tidak mungkin menuntut sesuatu yang menjadi haknya, itu enggak, karena dia sebagai seorang budak. Hidupnya itu tergantung daripada tuannya. Nah, begitu juga kita, ketika kita memposisikan diri kita sebagai hamba di hadapan Kristus, berarti kita harus melakukan apapun yang diperintahkan Kristus dalam kehidupan kita. Itu tanpa terkecuali. Apapun yang dikatakan, apapun yang disuruh oleh Kristus dalam kehidupan kita, kita harus melakukannya. Menjadi seorang hamba berarti tidak menuntut hak-haknya. Jadi menjadi seorang hamba itu kita yang pernah menuntut haknya, karena kita sudah melaksanakan kewajiban-kewajiban. Kita bukan berarti kita harus menuntut hak-hak kita. Itu enggak, karena kita seorang hamba. Ia menerima apapun yang diberikan oleh tuannya tanpa protes. Jadi apapun yang diberikan tuannya kepadanya, dia harus terima tanpa protes sedikit pun. Menjadi seorang hamba berarti kita menanggalkan segala kesombongan, menanggalkan segala keegoisan kita, serta tidak mempertahankan reputasi kita lagi. Jadi ketika kita benar menjadi hamba Tuhan, itu kita segala kesombongan, segala keegoisan kita harus tanggalkan. Bahkan reputasi kita itu kita harus tinggalkan. Kita berpikir bahwa kita ini sebagai hamba Tuhan.
hak kita, hidup kita itu hanya untuk Tuhan. Nah, dalam pembacaan kita dalam 1 Petrus ayat 2 ini, Petrus memberikan kita nasihat-nasihat praktis dalam kehidupan seorang hamba yang melayani Kristus dalam hidupnya. Dari beberapa hal yang akan kita pelajari mengenai nasihat yang Petrus ajarkan kepada jemaat yang ada di Asia Kecil. Nah, pada saat ini kita akan belajar bersama-sama. Yang pertama yaitu memiliki cara hidup yang baik. Ayat yang ke-12. Ayat ke-12 dikatakan, "Milikilah cara hidup yang baik di tengah-tengah bangsa bukan Yahudi, supaya apabila mereka memfitnah kamu sebagai orang durjana, mereka dapat melihat dari perbuatan-perbuatanmu yang baik dan memuliakan Allah pada hari Ia melawat mereka." Nah, nasihat pertama yang Petrus sampaikan kepada jemaat-jemaat yang yaitu berkenan dengan cara hidup yang baik. Cara hidup itu berkenan dengan sikap, perkataan, tingkah laku, pemikiran. Nah, itu semua yang berkaitan dengan cara hidup yang baik. Nah, Petrus menuliskan surat ini untuk orang-orang percaya yang berada di Asia Kecil. Nah, kalau kita lihat 1 Petrus 1 ayat 1 dikatakan bahwa dari Petrus Rasul Kristus kepada orang pendatang yang bersebar di Pontus, Galatia, Kapadokia, Asia Kecil dan Bitinia. Jadi waktu itu orang-orang Kristen, orang-orang percaya kepada Tuhan itu tersebar di daerah Asia Kecil. Itu dikatakan tadi dalam 1 Petrus 1. Nah, Petrus menuliskan surat kepada mereka. Petrus menyebut mereka sebagai seorang pendatang atau perantau, karena memang mereka seorang perantau yang tersebar luas di daerah Asia Kecil. Nah, kalau kita melihat sejenak dalam 1 Petrus pasal 2 ayat yang ke-9, di situ dikatakan bahwa kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri. Tapi Petrus mengesampingkan hal tersebut dan memposisikan orang-orang percaya pada waktu itu sebagai orang perantau atau sebagai orang pendatang. Nah, kalau kita lihat sebagai orang asing. Nah, kita lihat kita memang orang Kristen ya. Orang Kristen yang percaya kepada Tuhan, yang percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan, kita memang berada di dunia ini sebagai orang asing. Karena warga kerajaan kita bukan warga kerajaan dunia, tapi kita adalah warga kerajaan surga. Jadi Petrus menyebut mereka sebagai orang asing. Padahal di dalam 1 Petrus 2 ayat 9, Yesus mengatakan bahwa mereka itu adalah bangsa yang kudus, imamat yang rajani. Petrus mengesampingkan semua itu dan menyebut mereka sebagai orang asing. Nah, orang-orang percaya pada waktu itu mengalami penderitaan dari orang-orang yang tidak mengenal Kristus. Jadi kondisi dan situasi pada waktu itu, kenapa Petrus menuliskan surat ini kepada jemaat-jemaat yang ada? Karena memang pada waktu itu, situasi dan kondisi waktu itu, jemaat-jemaat itu mengalami penderitaan dan penganiayaan yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak percaya maupun oleh pemerintah, yaitu yang memimpin waktu itu adalah Kaisar Nero. Ya, tahu sendiri kan Kaisar Nero bagaimana kejamnya ya. Nah, jadi orang-orang percaya pada waktu itu mengalami penderitaan yang begitu berat, penderitaan, penganiayaan yang begitu berat. Nah, makanya daripada itu keberadaan orang percaya tidak disukai oleh orang yang tidak percaya. Jadi keberadaan orang Kristen waktu itu tidak disukai oleh orang-orang yang tidak percaya. Makanya mereka memfitnah orang yang percaya itu sebagai orang durjana atau sebagai penjahat. Kalau kita lihat tadi kan di ayat yang ke-12 kan tadi, supaya apabila mereka memfitnah kamu sebagai orang durjana. Nah, jadi sampai dikatakan seperti itu, sampai memfitnah orang percaya seperti itu. Nah, dalam kondisi inilah penting bagi orang Kristen memiliki cara hidup yang baik. Dalam kondisi inilah penting bagi orang Kristen memiliki cara hidup yang baik. Petrus mengetahui bahwa orang percaya mengalami penderitaan dan penganiayaan. Jadi makanya Petrus menuliskan surat ini kepada Petrus, karena Petrus mengetahui bahwa mereka ini mengalami penderitaan dan penganiayaan. Nah, satu-satunya cara atau jawaban dari hal tersebut, dari penganiayaan tersebut adalah bagaimana orang Kristen itu menjadi berkat dengan cara memiliki cara hidup yang baik. Tentunya dengan
dengan cara hidup yang baik akan membuat orang yang memuji mau tak mau akan mengeluarkan suatu pujian. Makanya dalam ayat yang ke-12b 12c dikatakan, mereka dapat melihatnya dari perbuatan-perbuatanmu yang baik dan memuliakan Allah pada hari Allah melawat mereka. Nah, jadi saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, penting bagi Petrus menuliskan pesan ini kepada mereka supaya orang-orang percaya pada waktu itu memiliki cara hidup yang baik, supaya melalui kehidupan mereka bisa menjadi berkat bagi orang-orang yang tidak percaya. Salah satu tujuan penting orang percaya yaitu bagaimana Allah dipuji dan dipermuliakan melalui kehidupan kita. Nah, itu salah satu tujuan kita kan pasti ketika Allah menempatkan kita dimanapun. Allah mau supaya kehidupan kita Allah dipuji dan dipermuliakan. Dengan memiliki cara hidup yang baik berarti kita melayani Kristus untuk selama-lamanya. Cara hidup yang baik sebagai orang percaya berarti menunjukkan identitas kita sebagai orang Kristen. Jadi orang akan melihat kita sebagai orang Kristen ketika kita memiliki cara hidup yang baik. Memiliki cara hidup yang baik. Jadi ketika kita menunjukkan hal tersebut, jadi tanpa kita menyebutkan kata Yesus, nama Yesus, orang pasti bisa melihat, oh ini loh orang Kristen yang sebenarnya. Nah, saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, dimanapun Allah atau dimanapun kita ditempatkan, dimanapun kita berada, baik mungkin kita di pekerjaan kita, di sekolah, di rumah kita, ataupun dimanapun Tuhan menempatkan kita, milikilah cara hidup yang baik seperti yang telah Yesus maupun para rasul-rasul ajarkan kepada kita. Jadi itu sangat penting bagi kita memiliki cara hidup yang baik, supaya melalui kehidupan kita bisa menjadi berkat bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Jadi dengan kita memiliki cara hidup yang baik, berarti kita sudah satu langkah untuk benar-benar sungguh-sungguh melayani Tuhan. Nah, itu yang pertama, nasihat yang pertama itu yaitu memiliki cara hidup yang baik. Nah, nasihat yang kedua yaitu memiliki ketundukan. Ketundukan tentunya bukanlah topik yang menarik bagi mereka yang lebih suka mencari kesenangan pribadi. Ya, jadi bagi orang-orang yang senang akan dirinya sendiri itu tunduk kepada orang lain itu sangat tidak mau. Tunduk kepada yang berwenang, yang lebih otoritas, yang lebih tinggi pasti dia tidak mau. Tunduk bukanlah berarti diperbudak atau ditaklukkan, tetapi semata-mata merupakan pengakuan atas wewenang yang lebih tinggi dalam hidup kita. Jadi bukan berarti ketika kita tunduk, misalnya contoh ketika kita tunduk kepada pemimpin kita mungkin di pekerjaan kita, ya mungkin kita tunduk kepada pemimpin kita di pekerjaan, bukan berarti kita bukan berarti kita diperbudak atau kita takluk kepada dia, tapi semata-mata karena kita kita menghormati dia, pengakuan kita atas otoritas yang lebih tertinggi daripada kita. Allah telah mendirikan begitu banyak lembaga-lembaga. Baik keluarga, pemerintah dan gereja. Nah, apapun yang telah didirikan oleh Allah, kalau kita lihat dalam ayat yang ke-13, tunduklah kepada Allah, kepada semua lembaga manusia, baik kepada raja sebagai pemegang kekuasaan yang tertinggi. Jadi kepada mungkin keluarga yang lebih tertinggi siapa? Otoritas yang tertinggi siapa? Orang tua. Kalau mungkin di pemerintahan otoritas tertinggi siapa? Presiden atau pemimpin yang ada di setiap daerah, atau juga gereja. Pemegang otoritas tertinggi di gereja misalnya gembala. Nah, jadi kita harus tunduk kepada otoritas yang lebih tinggi daripada kita. Suatu saat kita pasti akan menjalankan wewenang. Kita pasti suatu saat akan menjalankan otoritas, menjalankan kepemimpinan. Tapi sebelum itu kita harus tunduk di bawah otoritas. Ingat, Yesus pernah berkata bahwa barang siapa ingin menjadi kepala, dia harus menjadi ekor dulu. Iblis menawarkan kebebasan juga kepada Adam dan Hawa, menawarkan kebebasan wewenang kepada Adam dan Hawa. Akhirnya mereka kehilangan kebebasan wewenang itu sendiri. Mereka diberikan otoritas Allah, tapi ketika mereka tunduk kepada iblis, akhirnya mereka kehilangan otoritas Allah tersebut. Nah, berbalik dengan anak bungsu. Kita tahu anak bungsu ketika dia hilang jauh dari bapaknya,
Tapi ketika dia mau kembali, mendapatkan kembali kebebasan ketika ia menyerahkan diri kepada ayah. Jadi kebebasannya itu akhirnya dia dapatkan kembali ketika anak bungsu ini menyerahkan kepada ayahnya. Nah, dalam ayat 13 ini Petrus menyatakan bahwa kita harus tunduk kepada lembaga-lembaga yang ada. Dalam hal ini pemerintah. Nah, seperti yang saya katakan tadi bahwa kondisi situasi pada waktu itu kan para orang-orang percaya itu mengalami penderitaan yang begitu berat. Nah, dalam hal ini Petrus mengatakan bahwa kita harus tunduk kepada pemerintah yang ada pada waktu itu. Nah, pemerintah seolah-olah itu menjadi satu momok yang menakutkan bagi orang-orang percaya. Karena penderitaan yang dialami oleh orang Kristen, orang percaya yang dilakukan oleh pemerintah dalam hal tersebut, yaitu Kaisar Nero. Penganiayaan besar dilakukan oleh Kaisar Nero, namun mereka harus tunduk. Nah, kenapa sih mereka harus tunduk? Karena hal ini harus mereka lakukan karena Allah. Ini harus mereka lakukan tapi karena Allah. Supaya kabar baik daripada Allah itu dapat disampaikan dan umat Allah dapat dihormati. Nah, jadi itu mereka harus tunduk sekalipun mereka tahu bahwa keadaan pada waktu itu tidak mengenakan bagi mereka. Selama hati nurani mereka mengatakan ya mereka harus tunduk. Selama hal itu mereka lakukan untuk pekerjaan Tuhan. Nah, kita lihat juga dalam pembacaan selanjutnya dalam 1 Petrus pasal 2 itu ayat 18 sampai 25 itu dikatakan itu juga tentang ketundukan kita sebagai hamba. Dalam 1 Petrus pasal 3 ayat 1 sampai 7 juga ketundukan kita sebagai seorang pasangan dalam pernikahan. Dalam 1 Petrus 3 ayat 8 sampai 12 juga ketundukan kita sebagai anggota jemaat. Nah, ketundukan kita kepada otoritas menunjukkan kita layak sebagai hamba yang melayani Tuhan. Jadi jangan katakan itu sebagai hamba yang melayani Tuhan kalau kita tidak pernah tunduk kepada otoritas yang lebih tinggi daripada kita. Jadi ketika kita berkata bahwa kita melayani Tuhan, berarti kita harus memiliki ketundukan kepada otoritas yang lebih tinggi daripada kita. Sebagai hamba tentunya kita harus tunduk kepada otoritas tertinggi, yaitu Allah sebagai otoritas tertinggi dalam kehidupan kita. Karena Allah sepenuhnya yang memegang dan berkuasa atas kehidupan kita. Menanggalkan segala keegoisan kita, menunjukkan kita tunduk kepada otoritas Allah. Jadi kan seringkali kan ketika kita melayani Tuhan atau ketika kita mungkin melakukan sesuatu terus akhirnya banyak orang memuji kita, banyak orang yang memuji kita, akhirnya seringkali kan kita jadi sombong kan, kita jadi egois, kita lupa bahwa segala sesuatu yang kita terima, segala pujian yang kita dapat bahwa semua itu dari Tuhan. Kita melupakan Tuhan yang senantiasa memberi semuanya itu. Nah, itu kita jangan sampai. Jadi ingat bahwa segala sesuatu yang kita terima kita harus percaya bahwa semua itu dari Allah. Kita harus tunduk di bawah otoritas daripada Allah. Nah, tunduk merupakan kewajiban. Nah, dalam ayat yang ke-13 ini merupakan kalimat perintah. Jadi ketunduk merupakan keharusan dan bukan kerelaan. Nah, yang ketiga, memiliki kemerdekaan dalam hidup. Kita baca ayat yang ke-16. Hiduplah sebagai orang merdeka dan bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menyelembungi kejahatan-kejahatan mereka, tapi hiduplah sebagai hamba Allah, memiliki kemerdekaan dalam hidup. Kita semua telah dimerdekakan Allah melalui Yesus Kristus. Darahnya telah tercurah bagi kita, Dia mati di kayu salib untuk menebus kita yang dulunya kita diperhamba oleh dosa, tapi kita sekarang menjadi orang-orang yang merdeka. Nah, banyak orang telah merdeka, tapi seringkali dia salah menyalahgunakan kemerdekaan tersebut. Karena dia diperhamba lagi oleh dosa. Makanya kemerdekaan yang dimaksudkan oleh Petrus di sini supaya kita jangan lagi diperhamba lagi oleh hal-hal yang selain daripada Kristus. Misalnya tentang Misalnya dosa-dosa yang seringkali memperhamba kita. Jadi Petrus menasihatkan jemaat supaya mereka jangan lagi diperhamba lagi oleh dosa. Misalnya kecanduan terhadap sesuatu, amarah, iri hati, kebencian, dengki, fitnah dan sebagainya. Jadi jangan sampai kita akhirnya kembali diperhamba oleh dosa. Padahal kita ini orang-orang merdeka. Nah, mari saya mengajak kita semua menjadi akan kemerdekaan yang telah Allah berikan kepada kita untuk melayaninya. Jadi ketika kita katakan bahwa kita orang merdeka, kita jangan lagi diperhamba oleh dosa. Kita menggunakan kemerdekaan itu untuk hormat kemuliaan nama Tuhan, untuk pelayanan Tuhan, sehingga dengan kemerdekaan Tuhan diberikan pada kita kembali lagi kepada Tuhan, menjadikan kita hamba Allah yang setia dan sungguh-sungguh melayaninya. Nah, biarlah sore hari ini saya mengajak kita semua untuk
kembali kita hidup kudus, hidup menyenangkan hati Tuhan, dan kita mempergunakan kemerdekaan Tuhan berikan untuk menyenangkan hati Tuhan, untuk kembali kepada pelayanannya. Sore ini kembali kita diingatkan apakah kita benar-benar melayani Tuhan atau hanya sekedar melayani diri kita sendiri. Kali kita mengatakan bahwa saya ini sebagai hamba yang benar-benar melayani Tuhan, mari kita lakukan apa semua yang diperintahkan oleh Tuhan. Tunduk kepada otoritas Allah dan menyerahkan semuanya kepada perintah Tuhan. Kita jangan pernah menjadi sombong atau kita menjadi egois. Kita menjadi egois, akhirnya kita menimbulkan dosa dalam kehidupan kita yang justru membuat kita jauh daripada Tuhan. Dan ternyata kita berpikir selama ini kita pelayanan, kita beribadah, kita melayani Tuhan, melayani gereja. Tapi ternyata selama ini kita tidak melakukan itu. Kita ternyata hanya sekedar melakukan rutinitas saja, hanya sekedar buat absen aja di gereja. Tapi selama ini kita tidak melayani Tuhan. Kita hanya sekedar melayani diri kita sendiri. Mari kita semua koreksi dalam kehidupan kita, dan kita lakukan semuanya menyadari bahwa segala sesuatu yang kita terima untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Dan biarlah sore hari ini kembali mengingatkan kita tentang kebenaran firman Tuhan pada malam hari ini, dan kita dapat melakukannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Tuhan Yesus kiranya memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu. Biar kami menyadari siapakah yang kami layani sebagai umat. Apakah kami melayani diri kami sendiri atau kami melayani Tuhan. Tercermin dari cara hidup kami dan bagaimana kami menjalani hidup berdasarkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami diingatkan kembali betapa Engkau mengasihi kami. Engkau menginginkan supaya kami dekat dengan Tuhan dan melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup kami. Ampuni segala dosa, kesalahan, pelanggaran kami di hadapan-Mu ya Tuhan. Kembali pulihkan setiap kami Tuhan. Memberkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman Tuhan. Pakai hidupnya menjadi berkat. Nama Tuhan dipermuliakan. Setiap kami yang sudah mendengar kebenaran firman Tuhan ini, hamba berdoa kiranya kembali memberkati Tuhan. Setiap yang mendengarkan, apapun pergumulan dan masalah mereka, Tuhan campur tangan dan Tuhan menolong. Biar kami sadar bahwa Tuhan dekat dengan kami, dan seharusnya kami dekat dengan Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Saat ini kami tetap berdoa untuk ibadah pemuda remaja. Kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Kau terus campur tangan dan menolong. Semakin banyak jiwa dimenangkan, nama Tuhan dipermuliakan. Berdoa buat semua teman-teman yang mempersiapkan ibadah online ini. Tuhan memberkati mereka semua apapun yang dikerjakan. Kami percaya semua tidak sia-sia. Apa yang mereka tabur tidak pernah sia-sia. Tuhan kembali memberkati hidup mereka. Terima kasih Tuhan, berkati gereja Tuhan dimanapun berada, supaya gereja Tuhan tetap menjadi berkat. Nama Tuhan dipermuliakan. Berdoa buat pemerintah kami, kiranya Tuhan campur tangan, Tuhan menolong, memberikan hikmat, akal budi untuk mengatur, mengelola bangsa ini dengan baik. Khususnya dalam situasi pandemi saat ini, kami tetap menyerahkan ke dalam tangan Tuhan. Kami minta belas kasihan Tuhan, supaya bangsa kami boleh mengalami pemulihan. Terpujilah nama-Mu. Selesai ibadah ini, kami berpisah satu dengan yang lain. Kami buka hati kami. Dengan iman kami akan terima berkat Tuhan. Biar turun dan tinggal atas hidup kita berkat, anugerah, damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih dari Tuhan Yesus Kristus, di dalam persekutuan Allah Roh Kudus yang terus menyertai kita, dari satu kemenangan kepada kemenangan lain, dari satu keberhasilan kepada keberhasilan yang lain, sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur, diberkati. Sama-sama katakan amin. Puji Tuhan. Sampai berjumpa pada ibadah online berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, jangan lupa untuk selalu tergabung pada ibadah online Youth GPPS Anugerah Muria Surabaya setiap hari Sabtu pukul 18.30. Jika teman-teman membutuhkan bantuan doa, kalian bisa mengirimkan pokok-pokok doa atau hal-hal yang ingin didoakan melalui email yang ada di bawah ini. Kami akan setia untuk selalu membantu teman-teman dalam doa. Sampai jumpa Sabtu depan, Tuhan Yesus memberkati.